saudara-saudari sekalian, selamat pagi. Pada tanggal 6 Juni tahun 1923, pukul 6 sore, dengan menumpang kapal Johan de Witt, 3 misionaris kita yang pertama, Romo Frank Clemens van der Pas, Romo Pascalis Brugge, dan Romo Linus Henkens, meninggalkan Genoa di Italia. Dan setelah perjalanan 24 hari, Sabtu pagi 30 Juni tahun 1923 jam 8 pagi, mereka sampai di Batavia. Tanggal 6 Juli mereka melanjutkan perjalanan dan sampai di kota kita yang tercinta di kayu tangan ini di Malang. 1 Agustus tahun itu dilakukan serah terima misi dari Pater Romo-Romo Yesuit kepada para karmel. Mengapa karmel dipanggil ke tempat ini? Ditulis dalam keterangan dan kesaksian Romo-Romo misionaris pertama itu, dikatakan untuk mengembangkan kerajaan Yesus di bawah naungan Panji dan mantel Maria Bunda Karmel. Dan bacaan Ekaristi hari ini kiranya melukiskan misi dari Tuhan itu yang diserahkan kepada kita para karmel. Bacaan pertama melukiskan sikap dan tindakan Bapak Elia yang sangat sederhana, tetapi kiranya sungguh bermakna. Naik ke puncak Karmel. Itu meringkas dan merupakan panggilan kita para karmel. Dan tindakan selanjutnya dikatakan, ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lutut. Hidup kita para Katolik sebagai pengikut Elia dipersembahkan sebagai suatu doa, berlutut membungkuk ke tanah dengan muka kita di antara kedua lutut. Hidup kita mestinya menjadi sebuah doa yang mendalam, permohonan dan seruan dalam kerendahan hati dan dalam iman bagi kebaikan dunia kita. Dengan kalimat yang berbeda, sebuah komentar kuno pada kitab Mazmur Midrash Tehillim dikatakan, manusia berdiri bukan karena kekayaannya, bukan juga karena kebijaksanaannya, juga bukan karena kekuatannya. Jadi apa yang membuat manusia berdiri adalah karena doa. Dan itulah panggilan kita sebagaimana juga Bapak Nabi Elia. Naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Demikian dikatakan Bapak Elia kepada abdinya dalam bacaan tadi. Itu dikatakan sampai 7 kali. Dan baru kemudian nampak awan sebesar telapak tangan. Dalam tradisi Karmel itu ditafsirkan sebagai Bunda Maria. Dan awan itu kemudian mendatangkan hujan yang lebat, mengairi tanah yang telah 3,5 tahun mengalami kekeringan yang mengerikan. Panggilan Karmel adalah mengubah kekeringan padang gurun menjadi Karmel, yang artinya kebun Tuhan. Padang gurun adalah tempat kering, berdebu, di mana terik matahari tidak menyisakan sedikit pun uap air, membakar permukaan tanah sehingga menjadi keras. Namun tepat di bawah permukaannya sebetulnya ada benih-benih yang menunggu kesempatan untuk bertumbuh. Mungkin demikian yang dirasakan oleh para Karmelit awali yang juga datang ke tempat. Bahwa di bumi kita ini, di Indonesia ini ada benih-benih yang menunggu kesempatan untuk bertumbuh. Dan para Karmelit diundang mengikuti Bunda Maria, seolah-olah menjadi sempal Allah yang berubah menjadi hujan, mengubah kekeringan menjadi kesuburan. Mengikuti Maria Karmelit adalah perjuangan agar bisa hidup.
sebagaimana dilukiskan oleh Mazmur 1, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, daunnya tidak pernah layu, dan apa yang dihasilkannya berbuah. Semestinya juga demikian hidup kita dan orang-orang yang kita layani setiap hari. Namun bagaimana hal itu bisa terjadi? Dan inilah yang kiranya hendak dikatakan oleh Injil hari ini. Yang berbahagia ialah yang mendengarkan firman Allah dan memelihara. Menanggapi orang-orang yang berkata waktu itu, berbahagialah ibu yang mengandung engkau dan susu yang telah menyusuimu. Yesus mengatakan, yang berbahagia ialah yang mendengarkan firman Allah dan yang memelihara. Jadi bukan hanya satu saja orang yang beruntung, dia yang mengandung Yesus dan susu yang telah menyusui Yesus. Yesus membuat pemberi berani sekali mengatakan yang beruntung, yang berbahagia adalah bisa semua orang. Tetapi mereka yang mendengarkan firman Allah dan memelihara. Hari ini Injil melukiskan dua hal yang harus kita kenakan terhadap sabda itu, yakni mendengarkan dan memelihara. Yang pertama adalah mendengarkan. Ada cerita tentang Nasruddin yang terkenal itu, yang suatu kali dia meneriakkan azan, tapi tidak seorang pun mendengarkan. Lalu setelah dia azan, lalu dia lari dan ketemu orang-orang. Apa ini? Saya mau mengejar suara saya. Jadi dia berteriak dari masjid, lalu dia lari sampai kira-kira di mana suaranya itu. Dia mengejar suaranya itu karena dia merasa bahwa suaranya tidak ada yang mau menang. Suara sabda Tuhan harus mencapai. Ketika kita membaca kitab suci tetapi tidak mendengarkan, kata seorang komentator kitab suci itu seperti disabotase. Orang harus membuka telinga dan kemudian nanti pada gilirannya sabda Tuhan itu akan membuka telinga. Dan kata yang kedua menarik sekali dalam Injil, dipilih kata memelihara. Kata seorang ahli kitab suci, pekerjaan setan pertama-tama adalah mengganggu kerumunan manusia, supaya manusia tidak serius mendengarkan sabda Tuhan. Ada sebuah cerita, seorang petani menanam cabai, tapi setiap hari ditelitinya, cabainya itu tidak bertumbuh-tumbuh. Karena ada tetangganya yang setiap kali mengorek-ngorek tanah di bawahnya dan akarnya dipotong. Demikian katanya pekerjaan setan adalah tidak membiarkan sabda itu tumbuh berakar di dalam hati manusia. Maka dikatakan di sini kata memelihara. Seperti orang memelihara ayam atau memelihara apapun. Harapannya adalah bahwa ayam itu lalu kemudian besar, beranak pinak dan sebagainya. Demikian firman Tuhan diharapkan terwujud sungguh-sungguh di dalam hidup manusia. Hidup yang tidak menghasilkan buah adalah akibat dari ketidaksetiaan kita dalam mendengarkan sabda Tuhan. Sebuah film Iran berjudul The Song of Spears bercerita tentang anak-anak nakal yang walaupun sudah dinasihati oleh orang tuanya kalau main jangan sembarangan, mereka toh tetap main sembarangan. Suatu kali cincin berharga milik sebuah keluarga jatuh dalam sumur berlumpur. Akhirnya orang tua repot semua harus mencari cincin itu dalam sumur berlumpur itu. Lalu si bapak di akhir cerita itu mengatakan, anak-anak yang tidak taat membuang-buang waktu orang tua. Demikian juga ketika kita tidak mentaati sabda Tuhan, itu kita artinya juga membuang-buang waktu. Karena membuat rencana Tuhan tidak bisa berjalan dengan semestinya. Ada seorang
pemuda mengeluh. Katanya hartanya habis untuk membiayai orang tuanya yang sedang sakit. Dan toh akhirnya orang tuanya itu meninggal. Tapi kemudian dia mendapat pencerahan dari seorang bijak. Mestinya kamu harus bersyukur. Walaupun hartamu habis, tetapi untuk memberi, untuk memelihara orang tua. Bagaimana kalau hartamu habis untuk membiayai hal-hal yang tidak penting, bahkan hal yang buruk? Kita bersyukur bahwa para misionaris kita adalah seperti seorang orang muda yang menghabiskan seluruh diri mereka, tetapi untuk hal yang baik, yakni Tuhan yang bagi mereka seolah-olah orang tua. Kata Romo Siprianus Verbek, provinsial Nederland Belanda pada waktu itu, pada sambutan perpisahan, dikatakan demikian. Dari puluhan pendaftar, karena waktu itu ketika menawarkan siapa yang mau berangkat ke Indonesia, ada puluhan romo-romo muda, konfrater muda yang mendaftar, tapi hanya dipilih. Kalian bertiga merupakan barisan pertama. Mereka adalah orang-orang muda, para misionaris awal yang penuh semangat. Mereka adalah orang-orang yang taat kepada rencana, mendengarkan sungguh sabda Tuhan itu dan memelihara. Mereka tidak takut-takut untuk memberikan apapun demi Tuhan yang bagi mereka seolah-olah orang tua. Maka kata Romo Clemens van der Pas dalam suratnya kepada provinsial, salib dan hiburan silih berganti. Walaupun hidup dan menjalankan misi dalam situasi yang sangat sederhana, nampaknya mereka sungguh bahagia. Menutup renungan kecil ini, para saudara, saya ingin mengutip apa yang dikatakan ditulis oleh Romo Jenderal pada waktu itu, Romo Elias Maginis, dalam suratnya kepada provinsial Podokarno Provinsi Belanda, Romo Siprianus Verbek, tanggal 26 Mei tahun 1920. Saya mengerti dengan baik, khusus pada awalnya, bahwa karya agung itu akan mengalami kesulitan besar. Tetapi hal itu jangan menjadi alasan untuk menolak apa yang dalam waktu dekat akan menghasilkan buah berlimpah, tidak hanya di Pulau Jawa, tetapi juga di provinsi Anda sendiri. Maka percayalah bahwa di bawah bimbingan Santa Perawat semua berkembang. Semoga Bunda kita melindungi Anda, mendampingi putra-putranya dengan kuasa bantuannya, dan mengatur segalanya sedemikian rupa, sehingga apa yang barangkali kelihatan berat dapat menjadi ringan dalam